Wirang Birawa itu memang mempunyai Mohon izin stage videonya dari tayangan beliau Bapak Jenderal TNI Bapak Hendro Priyono, merupakan guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Pada saat saya scroll TikTok, tiba-tiba muncullah video beliau itu, dan ini menurut saya sangat menarik sekali untuk saya komentari karena saya juga seorang praktisi spiritual dan supernatural, dan saya berharap tayangan saya ini juga menjadikan inspirasi bagi para empats atau seseorang yang mempunyai kepekaan batin yang sangat tinggi. Jadi begini Bapak, yang dialami oleh beliau Wirang Birawa ya, nah itu sebenarnya banyak sekali di negara kita yang seperti itu, dan itu suatu hal yang tidak asing karena kita sendiri menyadari bahwa bangsa kita, bangsa Nusantara ini sangat termasyhur, bahkan disegani oleh bangsa luar karena kearifan lokalnya, yang artinya spiritual, ilmu spiritualnya bangsa Nusantara ini sebenarnya sangat luar biasa sekali. Dan permasalahannya Pak, orang-orang seperti Wirang Birawa juga saya, dan mungkin banyak lagi ya, saya pastikan masih banyak lagi yang memiliki kelebihan seperti Wirang Birawa ini, terkendala oleh banyak hal, termasuk ya seperti kita menguak kasus Subang. Pemberitaan yang ada seperti apa mungkin Bapak sudah mendengar ya. Nah, yang ditersangkakan saat ini itu ya dari berbagai media, bahkan penyidik sendiri pun ya sudah mempersangkakan ya yang ada di tayangan tersebut. Tapi beda dengan saya Pak, ini bukan berarti saya melawan penegakan hukum atau penyidik dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini ya, bukan. Tapi sekali lagi saya ini seperti Wirang Birawa yang mempunyai tingkat kepekaan ya. Kalau saya bukan insting Pak, tapi ini saya lebih bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Misal ini pemberitaan yang ada dalam kasus Subang ini kan luar biasa sekali ya Pak, bahkan sudah ditentukan tersangkanya gitu ya Pak. Sebelum 2 tahun yang lalu, sebelum ada tersangkanya, saya sempat mengatakan pada PH-nya Bapak Yosef ini di Instagram. Beliau sempat bertanya apakah klien saya ini terlibat Bu. Saya kan ada komen Pak di Instagram beliau. Saya menyampaikan kalau klien Bapak ini khusus untuk pembunuhannya sama sekali tidak terlibat. Itu statement awal dari kasus ini muncul sampai kasus ini setelah 2 tahun dibuka ya Pak. Mungkin Bapak melihat tayangannya, kasus pembunuhan ibu dan anak Amelia Mustika Ratu dan Ibu Tuti Suhartini. Saya adalah salah satu orang yang menolak. Saya hanya bisa memendam perasaan saya, karena kalau saya keluarkan itu akan menjadi masalah. Karena kan ini tidak menyalahkan penyidik Pak, ini berkaitan dengan perasaan dari saya yang tidak bisa saya ingkari, bahkan tersiksa sekali menjadi seorang seperti saya, di mana alam semesta ini menganugerahi kita anugerah yang tidak semua orang dimiliki. Jadi saya bisa merasakan hati dari setiap orang-orang di sekitar saya. Ada orang lapar pun menangis, ibaratnya saya itu mendengar ya. Nah, dalam pemberitaan yang beredar ini kan ya, sampai proses detik ini sudah memasuki tahap P21, saya masih punya keyakinan bahwa yang ditersangkakan keempat tersangka yaitu YH, Mimin, Ariki dan Abi bukan pelaku pembunuhnya. Sampai sedetik ini saya belum berubah dengan keyakinan saya.
Saya sudah berusaha sebenarnya untuk melupakan peristiwa ini, Pak. Tetapi kembali lagi hati nurani saya memikirkan dan tidak bisa move on dari peristiwa ini. Saya berharap ada seseorang yang tergerak hatinya untuk mendalami kasus ini lebih dalam lagi sebelum perkara ini di P21-kan dan memasuki tahap persidangan. Karena sekali lagi, apa yang saya rasakan ini tidak bisa dijadikan landasan hukum, tetapi ini perasaan yang saya rasakan adalah anugerah dari Tuhan yang tidak semua orang memiliki. Saya ini bukan firasat, bukan terawangan, dan ini bukan berkaitan dengan hal-hal mistis-mistis. Ini mistis, bermagis, tapi dapat bisa dijelaskan secara logis. Nah, kenapa saya bisa seperti ini? Memang dasarnya saya sudah memiliki jiwa empat. Kemudian saya di usia saya dibimbing seorang guru, saya menjadi pelaku spiritual. Karena spiritual ini adalah pondasi dalam hidup, Pak. Di mana spiritual itu adalah jiwa dan yang ada di diri adalah raga. Ini adalah raga, sedangkan spiritual itu adalah jiwa. Raga dan jiwa. Jika seseorang itu kehilangan jiwanya, sama halnya raga ini kehilangan ruhnya. Itulah sebenarnya yang disebut spiritual. Spiritual itu bukanlah paranormal, tapi spiritual sekali lagi adalah jiwa yang dibutuhkan oleh seluruh penduduk bumi atau seluruh manusia yang ada di bumi ini. Jadi itulah sebenarnya kenapa saya bisa merasakan dari batin-batin orang, sekalipun dibungkus dengan sangat rapi dan sempurna, terlihat benar dengan bukti. Kalau itu suatu kebohongan, saya dapat merasakan, dan ini tidak bisa dibohongi. Saya mempunyai keyakinan apabila kasus ini benar-benar jeli dan diungkap dengan gamblang, apa yang saya sampaikan ini tingkat kebenarannya 99%. Kemungkinan untuk meleset 1%, Pak. Jadi video Bapak yang lewat di saya mengenai tayangan Wirang Wirawaya, nah itu sangat menggugah saya, seperti jawaban dari rasa yang saya pendam selama ini. Saya ini orang luar, saya ini netizen, saya tidak kenal dengan orang yang berkaitan dengan kasus Rajapati, pembunuhan keji ibu dan anak di Subang, Amelia Mustika Ratu dan Ibu Tuti Suhartini. Dan saya sebagai orang sekali lagi yang mempunyai anugerah dari Tuhan, sangat menginginkan kasus ini dibuka, diteliti lagi, dan ada kepedulian dari orang-orang seperti Bapak atau yang lainnya, karena kasus ini sangat viral, Pak. Jadi kalau kasus ini sampai dipaksakan sebelum dikaji ulang, ya pasti segala sesuatu hal itu kalau mengganjal ya Pak di kemudian hari tetap tidak baik, seperti halnya kasus Jessica ini. Lepas apapun yang terjadi dengan Jessica, tentunya pada saat proses penyidikan sampai hukuman ketok palu pasti ada yang tidak transparan, sehingga ada celah orang untuk masuk membuka kasus ini dan viral. Ujung-ujungnya penegakan hukum di negara kita kembali dikoyak, kembali direpotkan. Jadi untuk kasus Subang ini jangan sampai mengulang peristiwa kasus dari Jessica. Saya mohon kalau ada yang melihat tayangan saya ini untuk peduli dengan kasus Subang ini, karena kasus Subang ini saya yakin hanya orang-orang Subang yang sangat aktif, dan itu pun sudah dibumbui oleh framing-framing yang tentunya tidak benar. Di sini saya tidak menyalahkan penyidik Kapolda Jabar, karena memang di kasus Subang ini sangat luar biasa, penggiringan opini itu sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya mendukung Kapolda Jabar untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa terkondisi oleh para framing-framing itu. Salam.